Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini bertepatan dengan kita melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan tentu semoga ibadah puasa kita semua berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif, transparan, dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, bahkan rekam jejak jabatan dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Berdasarkan hasil seleksi terbuka tersebut, pimpinan jabatan tinggi pratama, maka pada hari ini saya dan kita semua telah menyaksikan telah dilantik 2 anggota Polri atas nama 1. Dr. Andes Haji Adeni Muhan Daeng Pabali MM sebagai Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Mohon maaf, saya ulangi. Brigjen Polisi Dr. Andes Haji Adeni Muhan Daeng Pabali MM. 2. Brigjen Polisi Suyanto SIK MSI sebagai Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika. Saya dan kita semua di tempat yang mulia dan terhormat ini menyampaikan selamat kepada kedua pejabat yang baru saja dilantik pada siang hari ini. Jabatan ini tentu sangat strategis, dan saya berharap pejabat yang telah melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dapat melakukan tugasnya dengan baik sesuai surat keputusan yang tadi dibacakan. Promosi jabatan melalui seleksi jabatan pimpinan tinggi merupakan kebutuhan organisasi. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan terkait promosi jabatan melalui seleksi jabatan pimpinan tinggi merupakan kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan kepala badan. Bagaimana BP2MI terus melakukan revitalisasi guna dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi, fungsi, dan tanggung jawab yang saling terkait dan saling menunjang, saling mengisi dan saling menguatkan. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara yang dilantik sebagai pejabat pada hari ini. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan dunia dan akhirat. Sekaligus juga ini adalah kepercayaan pimpinan kepada saudara-saudara. Saya pastikan akan mengevaluasi kinerja saudara-saudara dalam 6 bulan pertama. Saya akan memberikan penilaian, dan tentu ini berlaku kepada seluruh atau setiap jajaran di lingkungan BP2MI, baik pusat dan daerah. Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Biro SDMO bahwa setelah ini pansel yang nanti akan kita bentuk, akan kita SK-kan kembali untuk melakukan uji kompetensi kepada seluruh pejabat eselon 2. Ini saya ingatkan kepada semua bahwa yang dilakukan oleh kepala badan, yang dilakukan oleh lembaga ini semata-mata untuk kebutuhan organisasi, tidak untuk yang lainnya, dan tidak atau bahkan bukan untuk kepentingan saya sebagai kepala badan. Saya ingin ingatkan tentang loyalitas, tentang komitmen, tentang integritas, dan mampu mengikuti ritme kerja sebagaimana yang selalu dan senantiasa saya tekankan. Saya ingin semua jajaran BP2MI bekerja dengan cara berlari dan bukan bekerja dengan cara jalan kaki. Saya ingin ingatkan bahkan ultimatum, siapa saja di antara saudara-saudara yang memilih bekerja dengan jalan kaki, maka saya pastikan, sekali lagi saya pastikan akan ketinggalan kereta. Dan saya pastikan akan ditinggalkan oleh kereta. Tadi para pejabat telah membacakan fakta integritas atau komitmen kinerja. Tadi juga sudah dibacakan oleh kedua pejabat tentang komitmen kepada ideologi Pancasila. Saudara-saudara dan seluruh jajaran BP2MI, saya minta saudara-saudara menjadi garda terdepan untuk memerangi segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan kita tidak boleh memberikan tempat sejengkal pun di lingkungan BP2MI, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tanah air Indonesia
kepada kelompok-kelompok yang selama ini secara terbuka bahkan berani mengatakan anti Pancasila dan ingin menggantikan ideologi Pancasila. Sekali lagi, tidak ada tempat sejengkal pun bagi mereka. Kita memiliki komitmen yang sangat kuat bahwa ideologi negara kita, ideologi bangsa ini adalah Pancasila. Maka tidak ada tempat bagi siapapun yang ingin menggantikan Pancasila, yang selama ini menebarkan semangat-semangat kebencian, menebarkan kebohongan, menebarkan hoax, dan bahkan menularkan berbagai kebencian dengan semangat-semangat adu domba antar suku dan agama. Mereka adalah kelompok yang sama sekali tidak layak berada dan hidup di negara ini. Sehingga saya tekankan sekali lagi, seluruh jajaran BP2MI adalah garda terdepan untuk menjaga dan mengawal Pancasila. Terkait komitmen, saya ingin tegaskan. Komitmen kita kepada sumpah jabatan, sebagaimana Tuhan yang kita sembah, sebagaimana agama yang kita yakini, komitmen kita kepada konstitusi negara, di mana negara ini adalah negara tempat tinggal kita. Kita dilahirkan, kita hidup, dan kita juga akan mati di tanah air Indonesia. Komitmen kita kepada negara ini, kepada republik ini, kepada merah putih, kepada Pancasila, tidak boleh bergeser sedikit pun. Komitmen ini adalah komitmen harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar. Komitmen ini adalah komitmen yang kita tidak akan pernah mengenal kata kompromi. Sekali lagi, tidak akan pernah mengenal kata kompromi. Kita bahkan harus siap dalam berbagai hal dalam menjalankan tugas dan komitmen ini. Meninggalkan waktu-waktu indah kita dengan orang-orang tercinta di rumah. Meninggalkan waktu-waktu kita untuk anak-anak kita yang seharusnya di saat mereka tumbuh besar membutuhkan kita ada di samping mereka. Tapi itulah tuntutan kita sebagai abdi negara. Kita membuang waktu untuk keluarga, kita membuang waktu untuk anak-anak tercinta, dan kita merelakan waktu itu kita berikan untuk Indonesia, untuk tanah air kita, untuk merah putih, untuk Pancasila, dan untuk para pekerja migran Indonesia. Terkait integritas, saya ingin ingatkan sekali lagi, bekerjalah dengan hati nurani. Dan hati nurani kita harus sesuai dengan hati nurani rakyat. Sekali lagi, bekerjalah dengan hati nurani kita, dan hati nurani kita para pejabat harusnya mencerminkan hati nurani rakyat. Kita sedang berperang dengan dua kejahatan besar itu. Kejahatan besar pertama adalah penempatan ilegal yang terus dilakukan dan dikendalikan oleh mafia dan sindikat. Masuknya dua pejabat yang baru kita lantik berasal dari unsur kepolisian, tentu saya tidak meragukan. Saya sudah membaca rekam jejak perjalanan karir dari kedua pejabat yang dilantik. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolri, dan Pak Kapolri memberikan dua prajuritnya untuk bekerja di BP2MI. Dan hari ini kita melakukan pelantikan. Perang melawan sindikat penempatan ilegal yang genderang perangnya sudah kita tabuh. Tongkat Panglima Peperangan saya pimpin langsung. Ini tidak akan pernah kita hentikan. Tadi jam 11 kita baru melakukan konferensi pers. Merilis bagaimana kerja-kerja kita yang tidak perlu diragukan oleh rakyat. Bahwa perang melawan sindikat penempatan ilegal. Bahwa semangat menyelamatkan anak-anak bangsa agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Bahwa komitmen untuk menghentikan pesta pora para bandit dan mafia sindikat penempatan ilegal ini terus kita gelorakan. Tadi jam 11 kita baru melakukan konferensi pers di mana selain mencegah, kita sudah berhasil menangkap beberapa orang yang kita kategorikan sebagai kaki tangan dari para sindikat. Mereka yang kita sebut calo. Kita proses hukum ke kepolisian dan kemudian mereka telah dijatuhi vonis hukuman penjara. Saya tentu belum puas karena yang baru kita mampu penjarakan adalah kaki tangan atau calo di lapangan. Satu saat saya ingin bermimpi bahwa peperangan ini akan menghasilkan satu sukses dan prestasi. Kita juga bisa tidak hanya memenjarakan secara fisik para sindikat dan mafia yang selama ini mengambil keuntungan dari bisnis kotor memperjualbelikan anak-anak bangsa, tapi juga memiskinkan mereka dengan menyita harta kekayaan mereka. Inilah yang terus saya komunikasikan dengan lembaga penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Intinya adalah peperangan ini adalah peperangan yang sungguh-sungguh dan bukan basa-basi. Jika kita melakukan peperangan kepada mereka, kita hanya sekedar menjadi bagian yang ingin membuktikan bahwa negara ini hadir, negara ini ada, dan negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia yang terus sekali lagi
berpesta pora mengambil keuntungan dari bisnis kotor memperjualbelikan anak-anak bangsa. Kita juga ingin memberikan pesan bahwa hukum di negara ini masih bekerja, bahwa putusan-putusan hukum senantiasa memberikan keberpihakan dan memberikan jaminan rasa adil kepada mereka yang selama ini dikorbankan, yaitu para pekerja migran Indonesia. Peperangan yang kedua kita adalah peperangan melawan sindikat praktek ijon rente. Kita telah melonsing KTA BNI, kita telah melonsing KUR PMI. Yang semua ini kita orientasikan untuk membantu pekerja migran Indonesia yang memiliki mimpi indah jika mereka ingin bekerja ke luar negeri. Tidak boleh lagi karena alasan mereka ingin bekerja ke luar negeri, karena alasan mereka ingin mewujudkan mimpi indah mereka. Kemudian karena mereka tidak memiliki uang, kemudian mereka harus menjual harta milik keluarga ataupun mereka harus meminjam ke rentenir dengan resiko dan konsekuensi. Mereka harus membayar cicilan setiap bulan dengan bunga yang sangat tinggi. Negara ini tidak boleh membunuh mimpi anak-anak bangsanya. Sehingga saya memberikan jaminan di era kepemimpinan saya, kita harus mengakhiri praktek pesta pora para rentenir dengan skema KTA yang di-handle langsung oleh BNI dan juga KUR PMI. Sehingga kita mengatakan dengan launching KTA BNI saat itu dan juga KUR PMI, say goodbye. Para rentenir, pesta pora kalian harus berakhir. Saudara-saudara, semangat ini harus menjadi semangat kita semua. Ritme kerja yang harus terus berlari karena kita memang dikejar oleh target. Selain kita harus menunjukkan prestasi. Saya ingatkan kita tidak boleh terjebak pada kerja-kerja yang bersifat rutinitas. Dan kita juga tidak boleh bekerja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Sehingga modal untuk mewujudkan kerja-kerja yang bisa mencapai target-target dan memenuhi prestasi adalah kerja-kerja bersama dan kita semua harus bersama-sama kerja. Loyalitas, komitmen, integritas, dan ritme kerja dengan cara berlari ini yang saya butuhkan. Saya menyampaikan permohonan maaf. Saya harus mencopot 3 pejabat yang bertanggung jawab di lingkungan Kedeputian Asia Afrika terkait penempatan G2G. Karena saya memberikan catatan dan evaluasi atas kerja-kerja yang lambat. Saya ingatkan, pencopotan 3 pejabat yang bertanggung jawab atas penempatan yang saya nilai lambat ini bukan pencopotan terakhir. Dan saya akan melakukan evaluasi dan bisa saja dalam waktu dekat saya akan melakukan pencopotan, rotasi terhadap pejabat-pejabat yang lainnya. Termasuk, saya katakan di tempat ini, uji kompetensi yang saya minta dilakukan secara umum kepada seluruh pejabat eselon 2 di lingkungan BP2MI, ini adalah warning, alarm bahwa pergantian dan rotasi tidak hanya terjadi dan dilakukan kepada para koordinator dan subkoordinator, tapi juga akan dilakukan kepada para pejabat eselon 2. Saya bersumpah atas nama Tuhan, komitmen saya kepada Merah Putih dan Republik ini, maka saya adalah orang yang lebih baik kehilangan 1, 2, 3 pejabat daripada saya harus kehilangan kepercayaan dari rakyat Indonesia atau para pekerja migran Indonesia. Di mimbar ini saya katakan harusnya kita berani mengakui demi Allah, demi Tuhan, bahwa sesen pun uang yang kita terima setiap bulan yang itu dinikmati oleh anak istri kita, sesungguhnya itu bersumber dari rakyat, bukan dari nenek moyang kita. Sehingga kepada rakyatlah harusnya kita mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita. Saya ingin kepada semua agar kita solid, kerja kompak, tidak boleh lagi ada pihak-pihak tertentu yang karena berambisi dengan jabatan harus menghalalkan segala cara. Yang karena iri dengan jabatan yang sedang ditempati oleh yang lain, kemudian juga menghalalkan segala cara. Saya menginginkan semua kerja sebagai bagian dari keluarga besar. Kita adalah the dream team. Ini yang kita ingin wujudkan. Jangan coba-coba melakukan hal yang di luar koridor hukum. Jangan coba-coba melakukan hal-hal atas kemauan sendiri. Jangan coba-coba hanya untuk tujuan tertentu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan semua itu pasti akan terikot, pasti akan sampai kepada kepala badan. Sehingga hukum tabur tuai, tanam petik, pasti juga akan berlaku di lembaga ini. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa menanam, dia akan memetik. Siapa bekerja baik, disiplin, penuh tanggung jawab, loyalitas, memegang teguh komitmen, integritas, mampu mengikuti kerja ritme kepala badan, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan reward. Tapi siapa yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kerja tadi, maka pasti punishment yang akan dijatuhkan. Sekali lagi, saya minta kita semua tunduk pada kepentingan negara.
di atas segala-galanya dari kepentingan pribadi, kelompok, golongan, ataupun partai politik. Terima kasih, semoga pelantikan hari ini memberi semangat kepada kita bahwa 4,6 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat secara resmi, yang hari ini bekerja di negara-negara penempatan, mereka tidak sekedar rakyat, tidak sekedar pekerja migran, tapi mereka adalah bagian dari saudara dan keluarga kita. Di mana ada mereka, di situ ada kita. Di mana mereka menderita, kita pun harus ikut menderita. Di mana mereka bahagia, kita pun harus ikut merasakan kebahagiaan. Di akhir sambutan saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan mudik kepada seluruh jajaran lingkungan BP2MI. Insya Allah tiba dengan selamat, berkumpul dengan keluarga. Setelah 2 tahun kita tidak bisa mudik dan tidak bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta kita. Salam hormat dari saya untuk semua keluarga tercinta di kampung halaman dan di rumah. Dan sampaikan saya sebagai Kepala BP2MI menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Walahul muwafiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BP2MI perkenan kembali.